Rai adalah seorang pedagang kue cubit yang gigih. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk membuat adonan kue cubit yang lezat. Dengan aroma manis yang menguar dari dapurnya, dia berharap bisa menarik perhatian pembeli di pasar. Kue cubitnya terkenal karena teksturnya yang lembut dan topping yang bervariasi, mulai dari meses warna-warni hingga keju yang meleleh. Namun, belakangan ini, keadaan mulai berubah. Sejak beberapa bulan terakhir, persaingan di pasar semakin ketat. Banyak pedagang baru yang bermunculan, menawarkan berbagai jenis camilan yang lebih inovatif dan modern. Rai merasa semakin kesulitan untuk menjual dagangannya. Setiap hari, dia berdiri di pinggir jalan dengan harapan, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Uang yang didapat tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya dan membayar cicilan utang yang terus menumpuk. Di tengah tekanan yang dihadapinya, ada satu faktor lain yang membuatnya semakin stres, istrinya, Sania. Sania adalah wanita yang ceria dan energik, tetapi dia juga memiliki kebiasaan belanja online yang sangat boros. Setiap bulan, ada paket-paket datang ke rumah, dan setiap kali Rai melihat tagihan kartu kredit, jantungnya berdebar. "Sania, kita harus menghemat pengeluaran," serunya suatu malam, setelah melihat saldo rekening mereka. Sania hanya menjawab dengan senyuman manis, "Tapi, sayang, ini semua untuk mempercantik rumah kita. Kita perlu ini dan itu." Rai merasa terjepit. Di satu sisi, dia ingin mendukung impian istrinya, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa keadaan keuangan mereka semakin memburuk. Suatu malam, setelah seharian berdagang dengan hasil yang minim, Rai pulang dengan perasaan hampa. Dia duduk di meja makan, menatap piring kosong. Rasa frustasi dan putus asa menyelimuti pikirannya. Ketika Sania datang dengan tas belanja baru, Rai merasa hatinya semakin tertekan. "Kita tidak bisa terus begini, Sania. Kita butuh solusi," katanya lirih. Di tengah kebingungan dan keputusasaannya, Rai mendengar bisikan dari seorang teman. Temannya, yang juga seorang pedagang, menceritakan tentang seorang dukun yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam kesulitan keuangan. Dia bisa memberikan dana gaib, Rai. Banyak yang sudah terbantu, temannya meyakinkan. Rai merasa terombang-ambing antara skeptisisme dan harapan. Dia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi ketika melihat kondisi keuangannya, dia merasa tidak ada salahnya untuk mencoba. Dengan perasaan campur aduk, dia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang dukun tersebut. Setelah mendengar informasi dari temannya tentang dukun yang bisa memberikan dana gaib, Rai merasa ada secercah harapan. Dia memutuskan untuk melakukan pencarian. Dengan menggunakan informasi yang didapat, dia bertanya kepada beberapa orang di pasar tentang keberadaan dukun tersebut. Akhirnya, setelah beberapa hari mencari, dia mendapatkan alamatnya. Dukun itu bernama Kisuroso, seorang pria tua yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya yang misterius. Rai merasa campur aduk saat memasuki kawasan tempat tinggal Kisuroso. Lingkungan sekitar tampak suram, dengan jalanan kecil yang gelap dan rumah-rumah yang terlihat usang. Saat dia sampai di depan rumah Kisuroso, hatinya berdebar. Dia merasakan aura aneh menyelimuti tempat itu. Dengan ragu, Rai mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua muncul di ambang pintu, mengenakan jubah hitam yang tampak usang. Wajahnya keriput, tetapi matanya menyala dengan kebijaksanaan yang dalam. "Selamat datang, anak muda. Apa yang kau cari?" tanyanya dengan suara tenang. Rai menjelaskan semua kesulitan yang dia alami, dagangannya sepi, hutang yang menumpuk, dan istri yang terus berbelanja. Kisuroso mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Rai selesai bercerita, Kisuroso tersenyum, tetapi senyumnya mengandung sesuatu yang misterius. "Kau datang ke tempat yang tepat. Aku bisa membantumu, tetapi ada harga yang harus kau bayar," katanya. Rai merasa lega, tetapi juga was-was. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Kisuroso menjelaskan bahwa dia harus melakukan ritual pesugihan. "Kau perlu memberikan tumbal, dan dalam kasus ini, aku membutuhkan seekor ayam hitam," ujarnya.
Mendengar itu, Rai terdiam. Ayam hitam, apa itu benar-benar perlu? Dia bertanya, merasa ragu. Kisuroso menegaskan bahwa tanpa tumbal, kekayaan tidak akan mengalir. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Jika kau ingin mendapatkan hasil, kau harus berani mengambil risiko. Dengan pikiran yang berat, Rai pulang ke rumah. Perasaan campur aduk menyelimuti pikirannya. Di satu sisi, dia merasa putus asa dan ingin mencoba apapun demi mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, ada ketakutan yang menggelayuti hatinya. Dia tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, Rai tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Saat dia menatap langit-langit, bayangan ayam hitam muncul dalam pikirannya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, dan rasa ketakutan mulai menjalar. Keesokan harinya, Rai pergi ke pasar dan membeli seekor ayam hitam dari seorang peternak. Saat dia membawa ayam itu pulang, rasa cemas semakin menguat. Dia merasa bahwa tindakan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi dia tidak tahu ke arah mana. Malam itu, Rai bersiap untuk melakukan ritual yang diajarkan Kisuroso. Dia menggambar simbol-simbol aneh di tanah di halaman belakang rumahnya, mengatur lilin dan dupa, serta menyiapkan ayam hitam sebagai tumbal. Suasana di sekelilingnya tampak mencekam, dan angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Saat malam semakin larut, Rai mulai membaca mantra yang telah diajarkan. Dia merasakan ketegangan yang menyelimuti suasana. Tiba-tiba, saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, angin kencang berhembus, dan dia merasa seolah ada energi yang mengalir di sekelilingnya. Di tengah ketakutan dan harapan, dia menyembelih ayam itu, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi hening. Setelah ritual selesai, Rai merasa lelah tetapi juga bersemangat. Dia berharap semua ini bisa membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Di dalam hatinya, dia berdoa agar apa yang dia lakukan tidak menjadi kesalahan besar. Rai terbangun keesokan harinya dengan rasa optimis. Dia pergi ke pasar dengan semangat baru, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dagangannya laku keras, uang mulai mengalir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa lega. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai menghantuinya. Setelah melakukan ritual malam sebelumnya, Rai terbangun dengan rasa optimis yang baru. Hari itu, semua tampak berjalan sesuai harapannya. Dagangannya laku keras, dan dia mendapatkan lebih banyak uang daripada yang pernah dia bayangkan. Namun, di balik senyum yang menghiasi wajahnya, ada ketidaknyamanan yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Rai berulang kali teringat pada Kisuroso dan syarat-syarat aneh yang harus dia penuhi. Dia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seolah-olah energi dari ritual itu belum sepenuhnya pergi. Meskipun dagangannya laku, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Setiap kali dia memperhatikan uang yang dia dapatkan, dia merasakan dingin yang menjalar di tulang belakangnya. Di malam hari, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Rai duduk sendirian di teras. Dia melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, tetapi bayangan ayam hitam yang disembelihnya terus menghantuinya. Dia merasa bersalah, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Namun, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang mengalahkan rasa takutnya. Dalam beberapa hari ke depan, Rai kembali menemui Kisuroso. Dia ingin melanjutkan ritual yang lebih besar, berharap bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan. Dalam pertemuan itu, Kisuroso menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, dia perlu melakukan ritual tambahan, dan kali ini, tumbal yang diminta adalah sesuatu yang lebih berharga. Kau harus memberikan sesuatu yang memiliki hubungan emosional, sesuatu yang kau cintai, kata Kisuroso dengan nada misterius. Rai terkejut. Apa yang Anda maksud? Tanyanya, dengan khawatir. Apakah itu benar-benar perlu? Kisuroso hanya tersenyum. Tak ada hasil tanpa pengorbanan, nak. Pilihlah dengan bijak. Di rumah, Rai merasa gelisah. Dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga,
tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan keinginan untuk memperbaiki keadaan keuangannya. Dalam kebingungan, dia mulai merenungkan apa yang bisa dijadikan tumbal. Saat melihat Sania, dia merasa terikat, tetapi rasa cintanya pun terombang-ambing oleh ambisi yang semakin kuat. Malam itu, Rai kembali melakukan ritual. Dia menggambar simbol-simbol yang lebih rumit di halaman belakang rumah, kali ini menyalakan lebih banyak lilin. Saat dia mulai membaca mantra, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa di sekelilingnya menjadi lebih berat, dan angin berhembus kencang, membuat lilin-lilin bergetar. Saat dia menyelesaikan membaca mantra, tiba-tiba sekelebat bayangan melintas di depannya. Dia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Rasa takut menyelimuti hatinya, tetapi dia berusaha mengabaikannya dan tetap fokus pada ritual. Namun, saat dia menutup mata dan berdoa, dia merasakan getaran yang kuat, seolah-olah ada kekuatan yang hadir. Setelah ritual selesai, Rai merasa lelah. Dia terbangun keesokan harinya dengan perasaan cemas. Ketika dia pergi ke pasar, dia melihat bahwa dagangannya kembali laku keras. Uang yang dia dapatkan semakin banyak, dan dia hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Namun, rasa ketidaknyamanan itu semakin menguat. Dia mulai mendengar bisikan halus di telinganya, seolah ada suara yang memperingatkannya untuk berhenti. Di malam hari, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dia melihat wajah-wajah menyeramkan yang meminta sesuatu darinya. Dalam mimpinya, ayam hitam itu kembali muncul, kini dengan sosok-sosok lain di sekelilingnya. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Rai terbangun dalam keadaan ketakutan, berkeringat dingin. Setiap malam, mimpi buruk itu semakin intens. Rai merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mulai kehilangan kendali atas hidupnya, dan semakin jauh dari Sania. Istrinya mulai curiga dengan perubahan sikap Rai, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Sania menatap Rai dengan khawatir. "Sayang, ada yang salah, kamu tampak berbeda. Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya. Rai berusaha tersenyum, tetapi dia tahu bahwa semuanya tidak baik. "Aku hanya sedikit lelah." "Sania, semua akan baik-baik saja," jawabnya. Meskipun dalam hatinya dia tahu kebohongan itu semakin menjauhkan mereka. Setelah menjalani ritual-ritual pesugihan yang semakin intens, Rai merasakan pergeseran yang nyata dalam hidupnya. Uang yang dia dapatkan setiap hari semakin banyak, tetapi kebahagiaan yang seharusnya menyertai kekayaan itu justru menjauh. Mimpi buruk yang menghantuinya semakin menjadi-jadi, dan dia merasa terjebak dalam siklus ketakutan yang tak berujung. Di pasar, saat menjajakan kue cubit, Rai mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah-olah melihatnya dengan pandangan curiga, bahkan beberapa dari mereka berbisik satu sama lain saat dia lewat. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa mengabaikan keberuntungan yang datang kepadanya. Suatu malam, saat Rai terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya terjatuh dari tempat tidur, dia melihat sosok-sosok menyeramkan berdiri di sudut kamar. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Rai terkejut dan berusaha menyalakan lampu, tetapi saat cahaya menyala, sosok-sosok itu menghilang. Dia merasa ketakutan yang mendalam dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ketika hari berlalu, hubungan Rai dengan Sania semakin renggang. Sania merasa ada yang tidak beres, dan dia mulai bertanya-tanya tentang sumber kekayaan suaminya. "Rai, dari mana semua uang ini? Kau tidak pernah bercerita?" tanyanya suatu malam. Rai hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berbohong. Suatu sore, saat Rai kembali ke rumah setelah menjual kue cubit, dia melihat Sania duduk di meja makan dengan wajah cemas. "Aku menemui temanmu, yang memberitahuku tentang dukun itu," katanya. "Dia bilang kau terlibat dalam praktik pesugihan. Apa itu benar?" Pertanyaan itu membuat Rai terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini tanpa membuat istrinya semakin khawatir.
Sania, aku hanya mencari cara untuk memperbaiki keadaan kita, jawabnya, tetapi nada suaranya terdengar putus asa. Tapi, apa yang kau lakukan itu salah, Rai. Kau tidak bisa bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Sania menegaskan, matanya berbinar penuh kekhawatiran. Rai merasa tertekan. Dia tidak ingin Sania merasa takut, tetapi dia juga tidak bisa mengakui kebenaran yang menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan Rai semakin terjerat dalam pesugihan. Dia kembali ke Kisuroso untuk melakukan ritual tambahan, berharap bisa mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Namun, setiap ritual yang dia lakukan hanya menambah rasa gelisah di hatinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, dan bisikan-bisikan halus semakin sering muncul di telinganya, memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai. Suatu malam, setelah melakukan ritual yang sangat intens, Rai terbangun dan mendapati Sania tidak ada di sampingnya. Dia panik dan segera mencarinya ke seluruh rumah. Setelah beberapa waktu mencari, dia menemukan Sania duduk di teras, wajahnya pucat. Aku tidak bisa tidur, Rai. Aku merasa tidak nyaman dengan semua ini, katanya dengan suara gemetar. Rai merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang dia ambil. Sania, maafkan aku. Aku hanya ingin kita baik-baik saja, ujarnya, tetapi dia tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah dia timbulkan. Hari demi hari, mimpi buruk Rai semakin parah. Dia mulai melihat sosok-sosok yang sama setiap malam, dan mereka semakin mendekat. Dalam mimpinya, mereka selalu meminta sesuatu darinya. Kau harus membayar, mereka berbisik, dan Rai merasa terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Akhirnya, satu malam yang kelam, Rai terbangun dengan teriakan. Dia merasakan sesuatu yang berat menindih dadanya. Saat dia menoleh, dia melihat Sania berdiri di sampingnya, tetapi wajahnya tampak kosong, seolah-olah dia tidak mengenali suaminya. Rai, apa yang kau lakukan? Dia bertanya dengan nada yang membuat Rai merinding. Rai merasa hancur. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang dia jalani. Dia telah mengorbankan kebahagiaan dan cinta untuk mendapatkan kekayaan yang tidak berarti. Dalam keadaan putus asa, dia berlari keluar rumah, mencari Kisuroso, berharap bisa membatalkan semua yang telah dia lakukan. Saat dia sampai di rumah Kisuroso, dia menemukan tempat itu sudah sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menakutkan. Rai berteriak memanggil nama Kisuroso, tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, dan saat itu, dia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam keadaan putus asa, Rai teringat akan ayam hitam yang disembelihnya. Dia merasa bahwa semua itu adalah awal dari malapetaka yang menimpanya. Dia telah mengorbankan segalanya demi uang, tetapi kini dia kehilangan segalanya, istrinya, kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah malam yang menakutkan di mana dia melihat sosok Sania dengan wajah kosong, Rai merasa terjebak dalam kegelapan yang pekat. Dia berlari keluar rumah, harapannya untuk menemukan Kisuroso, dukun yang telah membawanya ke jalan ini. Namun, saat dia sampai di rumah Kisuroso, dia mendapati tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang mencekam. Rai merasa putus asa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Batinnya, dia mencoba mengingat kembali semua ritual yang telah dijalaninya, tetapi semakin dia memikirkan, semakin besar rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dia merasa seolah terjebak dalam perangkap yang tidak bisa dia lepaskan. Kembali ke rumah, Rai menemukan Sania duduk di meja makan, wajahnya tampak cemas. Rai, kau harus berhenti melakukan semua ini. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah, katanya, suaranya bergetar. Rai ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa sulit untuk keluar. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang dia ambil. Sania, aku hanya ingin memperbaiki keadaan kita. Aku tidak bermaksud melukaimu, jawab Rai, tetapi dia bisa merasakan ketidakpercayaan di mata istrinya.
Sania menatapnya dengan penuh keraguan, dan saat itu, Rai menyadari bahwa hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Dia telah kehilangan kepercayaan dan cinta yang selama ini mereka miliki. Malam itu, Rai terbaring di tempat tidur, tetapi rasa kantuk tidak datang. Dia teringat akan mimpi buruk yang menghantuinya, sosok-sosok yang meminta sesuatu darinya. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Saat dia menutup mata, suara bisikan kembali mengisi pikirannya, "Kau harus membayar." Keesokan harinya, saat Rai berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dagangannya tetap laku, tetapi semua orang di pasar tampak menjauh darinya. Mereka berbisik dan melihatnya dengan tatapan curiga. Rai merasa terasing. Dia mulai menyadari bahwa keberuntungannya datang dengan harga yang sangat mahal. Suatu malam yang kelam, saat dia terbangun dari mimpi buruk, Rai mendapati Sania tidak ada di sampingnya. Dia panik dan mencari di seluruh rumah, tetapi tidak menemukan istrinya. Saat dia keluar ke halaman belakang, dia melihat sosok-sosok yang sama muncul di hadapannya, menatapnya dengan kosong. "Kau harus membayar," mereka berbisik serentak, dan Rai merasakan kepanikan mengalir deras dalam dirinya. Rai berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan Sania. Dia berteriak memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Rasa takut dan kesedihan menyelimuti hatinya. "Sania, di mana kau?" teriaknya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab. Dalam keadaan panik, Rai kembali ke rumah Ki Suroso, berharap menemukan jawaban. Dia berkeliling di sekitar rumah itu, tetapi semua yang dia temukan hanyalah kegelapan. Dia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Di saat terdesak, dia teringat akan ritual terakhir yang dilakukan. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk membebaskan dirinya dari semua ini. Akhirnya, Rai memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semua dimulai, halaman belakang rumahnya. Dia menggambar simbol-simbol yang sama, menyalakan lilin, dan memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi untuk membebaskannya dari semua yang telah dia lakukan. Dia berdoa dengan penuh harapan agar Sania kembali dan semua kesalahan yang telah dia buat bisa diperbaiki. Namun, saat dia membaca mantra, angin kencang berhembus, dan sosok-sosok itu muncul kembali, lebih jelas dan lebih dekat. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisik mereka. Rai merasa putus asa. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin semua ini," teriaknya, tetapi suara angin mengaburkan jawabannya. Dalam momen terakhir yang penuh ketegangan, Rai merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Seolah-olah semua kesalahan dan penyesalan menindihnya. Dia terbangun dari ketakutannya dan menyadari bahwa tidak ada cara untuk membayar kembali semua yang telah dia ambil. Dalam keputusasaan, dia berteriak, "Aku menyerah." Saat itu, bayangan-bayangan itu menghilang, tetapi rasa sakit di hatinya tidak. Dia jatuh berlutut, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia telah kehilangan segalanya, istrinya, kepercayaan, dan kebahagiaan. Rai tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya dan keputusasaannya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah. Hari-hari berlalu, dan Rai menjadi sosok yang terasing. Meskipun uang terus mengalir, dia hidup dalam kesepian dan penyesalan. Tanpa Sania di sisinya, rumah yang dulunya hangat kini terasa dingin dan hampa. Rai sering mengunjungi tempat di mana dia pertama kali bertemu Ki Suroso, tetapi tidak pernah menemukan dukun itu lagi.